kita akan hidup bahagia bersama. Membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya melihat anak-anak kita sukses. Dan kita terus menua bersama. Kan gue belum pulang-pulang juga ya. Semoga dia gak kenapa-kenapa. Sayang. Kamu gak apa-apa? Hah? Terus Safa mana? Kamu gak bawa Safa ke sini? Safa marah sama saya. Dia bilang kalau Dipta akan menangkap saya karena saya sudah menemukan Agni. Ini juga sangat marah sama saya. Karena saya sudah pura-pura meninggal. Kamu gak berusaha buat ngebujuk Safa? Udah. Saya bilang sama dia. Kalau saya akan membawa dia ke Korea. Tempat di mana dia lahir. Tapi dia tetap menolak. Di saat saya berusaha untuk membujuk dia lagi, Nuna ada keburu datang. Jadi kamu kepergok sama Nuna? Untungnya dia langsung bertindak. Dia langsung mengajar saya. Dan bilang ke Nuna kalau saya itu orang jahat. Dan saya menggunakan momen itu untuk saya kabur. Tapi ya Gani, Widya itu kan anak buah kamu. Kenapa nggak kita suruh Widya untuk menghabisi Nuna aja? Setelah Nuna mati kan ini jauh lebih gampang untuk mengambil Safa. Itu nggak mungkin. Kalau saya melakukan itu, Safa akan lebih membenci saya. Dia akan semakin marah sama saya. Saya nggak mungkin mengajak dia secara paksa. Karena saya sangat menyayangi dia. Safa melihat saya seperti saya ini orang jahat. Seorang monster. Itu semua karena memang dia sudah dicuci otaknya sama Nuna dan Dipta. Semua orang-orang itu. Saya yang kasih kalau Safa bisa semarah itu sama kamu. Saya sangat mencintai Safa seperti anak saya sendiri. Anak yang dari dia lahir saya jaga sepenuh hati. Sekarang dia begitu membenci saya. Sayang, saya tahu kamu lagi kecewa. Karena Safa marah sama kamu. Tapi kamu nggak boleh lupa ada saya di sini. Saya akan terus di samping kamu dalam keadaan apapun. Oke? Saya tahu kamu begitu kecewa karena kamu sangat menyayangi Safa. Aku nggak tega. Nuna dan Dipta membuat kamu dibenci sama Safa. Oke, jadi apa yang mau kalian bicarakan? Kita berdua ingin membicarakan mengenai pernikahan kita, Om. Pernikahan? Jangan bilang kalian mau menunda pernikahan kalian ya? Iya kak, jangan bilang kalian mau nunda lagi pernikahan kalian. Pokoknya nih ya, kalau kalian butuh bantuan apapun, kalian bisa bilang sama aku. Nanti pasti kok aku bantuin. Pokoknya gimana caranya pernikahan kalian itu harus terlaksana. Frey, Om, nggak seperti itu, Om. Tapi setelah saya berdiskusi panjang dengan Vera, kita berdua akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan kita di gedung. Alasannya apa? Jadi gini Om, Vera pengen kalau acara pernikahan nanti itu dilaksanakan secara hikmat dan sakral. Jadi hanya dihadiri sama orang-orang yang disayangi aja. Jadi Vera sama Andrew itu nggak akan adain acara besar-besaran. Dan lagi pula juga gedung yang rencananya kita sewakan itu tiba-tiba mereka nggak bisa, Om. Oh. Dan bahkan gedung lain pun juga sudah full semua di tanggal yang sudah kita tentukan itu. Iya, tapi kan kak kalau misalkan tetap mau di gedung, aku bisa bantuin cariin loh. Nggak usah, Frey. Iya, terus kalian mau ngadain pernikahan kalian di mana dong? Maka dari itu, Om, saya minta izin sama Om supaya
pernikahan saya dengan Vera bisa dilaksanakan di rumah ini, Om. Di rumah Om Ibu. Di rumah ini? Serius kamu? Oh ya udah, nggak apa-apa. Om sih pasti ngizinin kalian untuk mengadakan pernikahan kalian di sini. Tapi ya begini ya keadaannya ya. Nggak seluas gedung loh, nggak apa-apa. Gak masalah Om, justru Vera sama Andrew mau berterima kasih sama Om karena sudah dikasih izin untuk mengacarakan di sini. Ya Om, makasih banyak ya Om. Karena yang paling penting adalah acara pernikahan kita berdua bisa diselenggarakan secara nyaman dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat saja. Dan terutama keluarga inti Om. Iya Om, dan rencananya sebelum hari Ahad kita mau ngadain acara syukuran dulu di panti Om. Good, bagus tuh. Om sih setuju ya dengan rencana itu. Om suka tuh, nggak apa-apa. Tapi kalian udah tahu belum akan ngadain di panti mana? Rencananya sih di panti asuhan biasa aja yang kita datangin, Fre. Oh ya udah, nanti aku bantuin ya acaranya. Makasih ya, Fre. Ya udah, insya Allah lancar semuanya nanti ya. Amin Om. Waalaikumsalam. Nun, Apa tadi itu? Iya. ada apa Nun? Kenapa kamu? Tadi itu aku, Mbak Widya dan juga Safa. Kita ketemu sama Mas Gani di taman. Oke, terus? Terus gimana, Nak? Gani gak macam-macam kan, Nak? Untung aja tadi aku sama Mbak Widya itu cepat datang. Karena ternyata Mas Gani itu ngajakin Safa ke Korea, Pak. Ajakan Gani ngajak Safa itu ke luar negeri, jangan kita anggap remeh. Ya, makanya sekarang dia gagal ngajak Safa ke luar negeri atau kemanapun itu, tapi lain kali dia pasti akan mencoba. Tahu sendiri kan Gani orang seperti apa. Iya bener Om. Gani nggak akan pernah menyerah sampai tujuannya tercapai. Iya. Iya, nah. Kita tuh harus tetap waspada sama Pak Gani. Karena seperti yang kita tahu kan dia tuh selalu punya niat yang jahat. Tadi juga Nuna udah sempat bilang sama Mbak Widya. Kita harus lebih perketat lagi penjagaannya Safa. Yuk sayang, kita makan yuk. Kamu dapetin makanan ini dari mana? Tadi aku beli pas kamu lagi nemuin Safa. Kamu tahu gak ya, kamu lakukan itu bisa membahayakan kamu. Kalau sampai ada orang yang lihat kamu dan mengenali kamu gimana? Sayang, udah kamu tenang aja, gak usah khawatir. Tadi saya nyamar kok. Makan yuk. Mau saya suapin gak? Saya suapin ya. Kamu mau makan apa? Semuanya aja ya. Sini saya suapin. Kamu kenapa sih kok ngeliatin saya kayak gitu? Kamu gak suka ya sama makanannya ya? Bukan kehidupan yang seperti ini yang saya mau sama kamu. Kamu berhak mendapatkan jauh lebih baik dari ini semua. Udah dingin nih. Tapi enak gak buatan saya? Asin? Manis? Seharusnya kita bisa hidup tanpa kekurangan apapun. Dan kita akan mempunyai anak yang lucu dan menggemaskan. Dan kita akan hidup bahagia bersama. Membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya melihat anak-anak kita sukses. Dan kita terus menua bersama. Maafin saya, sayang. Kamu gak perlu minta maaf. Saya gak apa-apa kok. Lagian ya sayang. Impian kamu itu juga impian saya. Dan saya yakin impian itu pasti akan terwujud. Sayang, ini bukan tentang hidup layak. Tapi ini tentang kita.
yang harus selalu bersama dalam keadaan apapun.